sahabatku, kita mau masak sesuatu. Apa ini? Ini aroma asamnya tuh berasa banget. Bukan ini yang mau aku masak ya. Ini adalah air yang aku isi dalam plastik yang aku gunakan sebagai pemberat. Ini adalah pelepah talas atau lompong keladi yang aku asin. Ini sudah sekitar 2 minggu. Lihat, warnanya cakep banget. Jadi kalau orang Bangka, khususnya orang Jebus, ini harusnya tahu ya. Ini namanya bupison. Ya, tuh. Jadi dia kayak sawi asin gitu. Ini bisa dimasak dengan ikan, bisa dimasak dengan cumi, bisa dimasak dengan daging. Bisa ya. Nah, kali ini aku mau masak keladi asin ini dengan cumi. Kira-kira rasanya enak nggak ya? Nanti aku bakal kasih tahu kalian. Kita akan masak sebanyak ini aja. Sisanya ini akan aku tutup lagi. Dan ini harus direndam. Pastikan dia terendam semuanya ya sahabatku. Seperti ini. Nah, karena aku nggak punya batu pemberat, aku gunakan air seperti ini. Nah, ini harus ditutup lagi seperti ini. Supaya nggak kemasukan lalat. Dia kalau dihinggap lalat atau kutu, dia bakal berulat. Akan jadi belatung. Ini bisa awet sampai berbulan-bulan kalau tertutup rapat gini sahabatku. Nah, simpannya kayak gini ya. Kita pindahin ke dalam baskom. Selanjutnya akan kita cuci. Jadi ini adalah pelepah keladi kimpul, talas kimpul yang sudah aku kupas kulitnya dan dijemur sampai layu. Kemudian direndam dengan garam dan air beras. Cara rendamnya sama seperti bikin sawi asin atau sayur asin ya. Ini warnanya beneran cakep banget tuh ya. Kuning sempurna. Kita sisihkan dulu. Jadi ini sengaja diasemin gitu untuk mendapatkan cita rasa asamnya. Kita bilas sekali lagi. Jadi kalau aku bikin pelepah keladi asin atau bupison, semua kulitnya ini aku kupas. Supaya pada waktu kita memakannya itu enggak keras atau enggak alot. Jadi kemarin waktu aku ke Bangka, aku lihat di pasar tuh banyak banget yang jualan bupison seperti ini. Dan tidak dikupas kulitnya. Lalu aku tanya, loh kok nggak dikupas kulitnya? Mereka bilang, wah mana bisa bupison dikupas kulitnya, nanti hancur lah, katanya gitu. Nih, punya aku nggak hancur. Super cakep. Jadi bupison aku ini spesial nih ya, resep dari mama aku. Ini resep rahasia cara bikin talas asin yang anti gagal. Selanjutnya kita mau potong-potong. Potongnya agak pendek aja. Tuh ya, potong kecil-kecil gini. Jadi menurut aku keladi asin atau bupison yang bagus, dia wajib berwarna kuning seperti ini ya, kuning kecoklatan gitu. Jadi kemarin saya ke pasar, saya lihat orang jual tuh dia masih hijau banget. Jadi kayak yang baru dipanen, terus di asinnya tuh kayak pakai cuka deh. Kalau ini dia asamnya tuh bukan asam cuka, tapi memang proses asamnya tuh dari air beras dan garam. Dan ini aromanya asam, kayak sawi asin gitu ya, kayak hamcoy gitu ya. Jadi kalau orang Chinese biasanya suka nih kayak gini-gini. Khususnya orang Jebus. Ini orang Bangka lah ya, banyak yang tahu akan makanan satu ini. Kita sisihkan dulu. Bumbu-bumbunya simpel aja. Ini aku gunakan bawang merah kurang lebih 50 gram. Ini pisau aku mantep banget nih sahabatku. Pisau favorit aku. Jadi selama aku gunakan pisau ini jarang banget aku asah. Dan menurut aku ini pisaunya premium banget.
Dia menggunakan stainless yang sudah high grade, sehingga nggak gampang tumpul, dan gagangnya ini nggak ada sambungannya tuh ya, jadi nggak akan pernah copot, oplok-oplok atau patah. Ini tipenya IL162. Bagi kalian yang kepengen punya ya, ini recommended banget untuk dimiliki. Aku juga gunakan bawang putih 3 siung. Jadi kalau masak pelepah talas asin ini, aku suka banget pakai bawang putih yang agak banyak. Kita cincang halus bawang putihnya. Pakai cabai. Ini aku gunakan cabai keriting, diiris serong-serong kayak gini. Selain memberikan rasa sedikit pedas, aroma cabai ini menambah enak masakan ini. Jadi masakan ini cukup bikin boros nasi ya sahabatku, karena dia rasanya tuh agak asem-asem gitu. Dan wajib banget gunakan jahe. Ini aku gunakan jahe sekitar 30 gram. Jahenya kita iris halus-halus kayak gini. Tuh ya, kalau pisau tajam itu iris jahe gini sedep banget sahabatku. Super tipis banget. Selanjutnya kita mau potong-potong cumi. Ini cuminya masih seger. Ciri-cirinya dia masih putih pucet gitu ya. Kalau cumi-cumi yang udah merah padam, itu artinya dia udah nggak seger. Kita belah dua cuminya. Yang lendir-lendir ini bukan kotorannya ya sahabatku, tapi ini adalah telur cuminya. Kita seset-seset cuminya seperti ini. Nanti pas dia mateng, dia akan keriting-keriting, membentuk bunga wajik. Seperti ini ya sahabatku. Kita akan lakukan sampai semuanya selesai. Jadi kalau cumi diseset kayak gini, ini ada fungsinya juga sahabatku, supaya cuminya tuh nggak alot ketika dimasak gitu ya. Dan kalau masak cumi itu jangan kelamaan masaknya. Kalau kelamaan nanti jadi keras, nggak enak. Sudah selesai kita menseset cuminya. Kita mau panaskan sedikit minyak, sekitar 2 sendok makan aja. Jadi ceritanya aku masak ini dalam 2 tahap ya sahabatku. Pertama ini aku mau matengin dulu cumi-cuminya, supaya cumi-cuminya ini enggak yang hambar, enggak yang plain gitu. Aku akan matengin dengan sedikit bumbu. Jahe, bawang putih, bawang merah gitu. Masukin bawang merah, sedikit cabai, sedikit bawang putih. Kita tumis sampai harum. Sudah harum, kita masukkan cuminya. Bentuknya jadi bagus ya sahabatku. Seperti ini aja. Ini jadi masaknya tuh sebentar banget. Masih setengah mateng kondisinya. Kita mau panaskan minyak. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama lagi. Tumis jahe sampai harum. Pastikan kita menumis jahenya ini sampai benar-benar kuning gitu ya, supaya nggak bau jamu, supaya dia wangi nanti masakannya. Kalau jahenya masih mentah nggak enak. Jahenya sudah harum, kita masukkan cabai, masukkan bawang merah.
Kita tumis lagi sampai bawang merahnya harum, sampai agak kuning gitu. Jadi kalau kita menumis, bumbunya tuh nggak boleh langsung cemplung-cemplung ya. Kalau menggunakan jahe kayak gini, tumis jahenya dulu, baru bawang merah dan cabai. Kalau bawang merahnya duluan nanti hangus, karena jahe matangnya lebih lama. Oh ya, ini aku gunakan granite cookware set dari Idealife. Tipenya IL22B. Dia ada satu set, ada fry pan. Yang ini aku gunakan untuk matengin cumi. Ada casserole pan. Kalau beli satu set dia sudah dapat bonus sutil dan ladle. Masukkan bawang putih. Tumis sebentar sampai bawangnya harum. Masukkan kecap. Masukkan irisan talas asin. Ini harum sekali sahabatku, harum dengan aroma kecut. Oh ya, granite cookware set ini dia bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Kita pakaiin garam, micin, pakaiin gula pasir, dan cuka. Jadi walaupun si talas asinnya ini sudah asam, tetap wajib dikasih cuka ya sahabatku. Kita masak sampai dia benar-benar mateng, sampai dia panas. Kita pakaiin sedikit air, sedikit aja, sekitar 200 ml. Kita tutup aja. Ini supaya dia benar-benar mateng. Ini sudah benar-benar panas dan dia harum banget. Kita masukkan cumi-cumi yang sudah kita matangkan tadi. Biasanya aku gunakan ikan goreng. Ini aku mau eksperimen gunakan cumi. Nanti aku kasih tahu lebih enak menggunakan cumi atau ikan goreng. Kalau pakai ikan goreng, ikannya digoreng dulu seperti biasa. Kemudian tumis talas asinnya ini, lalu ikan gorengnya dimasukin, dimasak sampai matang. Dan tumis keladi asin dengan cuminya pun sudah matang. Ini dia tumis keladi asin dengan cumi-cumi. Sahabatku, ini dia tumis keladi asin dengan cumi-cumi. Kita coba yuk. Biasanya aku selalu masak keladi asin ini menggunakan ikan goreng. Ini aku lagi eksperimen pakai cumi. Kita ambil yang banyak. Ini masih panas, tapi ini aromanya harum. Mari kita makan. Jadi begitu dia masuk mulut, langsung asem kan. Itu yang bikin kita tuh pengen nambah lagi. Nasi sedikit tuh nggak bakalan cukup. Asli ini enak banget. Tapi jujur untuk aromanya akan lebih cakep menggunakan ikan goreng. Enak banget. Enak sahabatku. Ini beneran enak banget ya. Cara bikin keladi asinnya juga gampang. Yang pasti ini lauk yang boros nasi. Tuh. Aku makan sampai rakus gini.
Enak banget. Sebentaran habis nasinya, sahabatku. Semoga kamu bisa memasaknya di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, sahabatku. Subscribe. Bye-bye.